Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore Mitra Franchise Indonesia. Apa kabar Anda? Semoga selalu sehat terus dan semangat menjalani aktivitas sehari-hari meskipun di tengah kondisi pandemi yang sedang melanda Indonesia, bahkan hampir di seluruh dunia ini. Oke Mitra Franchise, bersama kami tim redaksi majalah Franchise Indonesia, kita akan join di acara Bincang Bisnis volume 7. Wow, sudah nggak kerasa ya, artinya sudah 6 kali kami hadir menemani mitra franchise, memberikan informasi, memberikan wawasan, bahkan inspirasi bisnis bagi Anda yang mungkin tertarik untuk terjun ke industri franchise. Nah, kali ini saya, Aziz Fahmi Hidayat, 1 jam ke depan akan memandu mitra franchise kalian. Kita akan berbincang bisnis mengenai bisnis yang lagi tren, bisnis yang lagi hit, dan bahkan bisa dibilang bisnis yang paling dibutuhkan oleh Anda sekalian. Mengapa dibutuhkan? Karena bisnis ini berkaitan dengan home care atau perlindungan rumah Anda dari virus, dari bakteri, dari kuman. Intinya bisnis kebersihan. Dan di mana nanti kita akan berbincang dengan satu narasumber yang sudah memiliki jaringan cukup luas dan memiliki pengalaman yang cukup baik juga, sehingga seperti apa skema bisnis yang mereka tawarkan, bagaimana profitnya, berapa lama BEP-nya, ROI-nya, lalu bagaimana konsepnya, kita akan ajak bergabung sebentar lagi. Sebelumnya kami perlu ingatkan, ajak teman-teman Anda untuk join di live IG ini setiap hari Selasa jam 10 pagi dan hari Jumat pukul 16 sore atau jam 4 sore. Jadi kayaknya cocok banget kalau Anda sambil santai, menunggu waktu pulang kerja atau sambil di jalan, Anda bisa mengikuti live IG kami @majalah_franchise. Selain itu, jika Anda terlewat, Anda bisa saksikan di IGTV kami, di @majalah_franchise, dan di YouTube channel kami, Majalah Franchise Indonesia. Kami akan selalu update informasi-informasi terkait bincang bisnis ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Jadi Anda tidak akan kehilangan update dari bincang bisnis yang dihadirkan oleh Majalah Franchise Indonesia. Oke mitra franchise, udah nggak sabar tentunya? Sama, saya juga udah nggak sabar. Yuk, kita undang langsung saja narasumber kita, Haracare Indonesia. Oke, selamat sore Pak Reza. Selamat sore Pak. Mohon maaf kalau ada sedikit gangguan. Oke, bagus nih Pak. Kita suara jernih, tampilan juga bersih, jernih. Jadi kita diskusinya enak Pak Reza ya. Oke mitra franchise, beliau adalah Pak Reza selaku Operational Manager dari Haracare Indonesia. Nah, Pak Reza ini kayak teman-teman udah pada nggak sabar pengen tahu lebih jauh soal Haracare Indonesia. Mungkin Pak Reza bisa kasih prolog terkait Haracare Indonesia. Monggo Pak Reza, silakan. Ya, jadi Haracare Indonesia ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa, Pak. Jasa home care cleaning, sanitasi, dan disinfeksi. Disinfeksi. Jadi home care cleaning sendiri itu banyak layanannya. Ada pembersihan sofa, pembersihan matras, pembersihan karpet, termasuk general cleaning bangunan. Nah, lalu untuk sanitasi itu kita ada sanitasi matras, sofa, juga karpet. Karpet. Lalu untuk disinfeksi itu, nah ini yang layanan yang lagi boomingnya ini, lagi banyak sekali permintaan. Itu disinfeksi ruangan, Pak. Disinfeksi ruangan. Ya, karena ini di masa pandemi, jadi semua orang tiba-tiba sadar akan pentingnya disinfeksi ruangan. Jadi banyak sekali permintaan. Oke, jadi secara rinci ada 3 produk layanan yang diberikan oleh Haracare Indonesia, Pak ya. Pertama, ya, secara umum. Kemudian sanitasi, lalu yang terbaru yaitu disinfeksi. Ya. Sebenarnya bukan terbaru, Pak. Layanan ini sudah lama kita adakan. Okay. Cuman memang boomingnya baru sekarang karena momennya tepat. Oke. Jadi kayak ketiban durian runtuh, Pak ya? Gimana, Pak? Ketiban durian runtuh ya istilahnya ya? Iya, benar. Jadi ketika layanan yang lain mungkin sedikit, ya tidak dibilang habis, tapi sedikit menurun, layanan ini justru naik pesat. Naik pesat. Permintaan juga jadi tinggi, Pak ya? Semakin tinggi, Pak. Oke. Jadi nggak selamanya COVID ini membawa musibah, tapi juga bagi sebagian kalangan Oke. Baik, Pak Herja,
Bisa cerita sedikit nggak Pak? Mulai kapan sih Harapcare ini muncul Pak bisnisnya? Atau sejak pertama kali mulai merilis sampai akhirnya sekarang dipentaskan tuh gimana ceritanya Pak? Jadi Harapcare ini berdiri 2008 Pak. Dirintis itu dari 2008 di Denpasar, Bali ya? di Bali Pak. Lalu itu awal berdiri kita masih jasa home care cleaning, jadi masih pembersihan rumah, matras sama sofa. Oke. Nah, sering perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat juga kan semakin meningkat tuh. Ya. Karena kebutuhannya begini Pak, orang setiap semakin kesini itu semakin sibuk. Jadi sudah tidak punya waktu lagi untuk membersihkan rumah, untuk mensterilkan tempat tidurnya. Makanya kita tambah lagi layanan ke sanitasi dan disinfeksi ruangan. Oke, jadi nambah 2 hal yang baru tadi Pak ya? Iya. Oke. Jadi 2008 itu di Denpasar di Bali. Di Bali. Terus kemudian berkembang akhirnya bagaimana? Berkembang akhirnya kita sekarang punya kantor pusat pindah ke Jakarta. Oke, di Jakarta. Lalu kita ada cabang lagi di Surabaya, Pak. Oke. Jakarta kantor pusat, cabang di Surabaya. Ya, sama Denpasar masih tetap. Dari mitra Pak ya? Untuk mitra belum Pak, tapi memang kita cari mitra untuk franchise. Artinya terbuka lebar nih peluang untuk orang jadi mitra atau jadi franchise-nya Harapcare Pak ya? Sangat-sangat terbuka Pak. Dan artinya juga ini secara bisnis saat ini mungkin hanya dari bisnis paling dicari Pak sama mitra franchise Pak. Pasti, karena memang penjualannya sangat meningkat. Dan memang ya seperti saya bilang tadi, pandemi ini membawa dampak tersendiri bagi kami. Karena secara tidak langsung orang-orang jadi benar-benar sadar perlunya disinfeksi ruangan. Iya. Pak, kalau secara teknis Pak, mungkin bisa dijabarkan antara tadi home cleaning, sanitasi, dan disinfeksi Pak. Mungkin secara teknis bisa dibantu jelaskan Pak, supaya mitra franchise yang ikut Live IG ini paham lebih detail Pak. Nah, jadi untuk home care cleaning itu layanannya adalah pembersihan Pak. Jadi agar secara visual tampilan lebih bersih. Untuk sanitasi sendiri kita difokuskan ke furniture seperti matras, sofa, sama karpet. Itu tujuannya adalah untuk mengendalikan perkembangan tungau debu. Karena di situ adalah pusat perkembangannya tungau debu. Oh ya? Ya, tungau debu Pak. Jadi tungau debu itu kan menyebabkan alergi Pak. Ya, betul. Di kulit. Betul. Lalu untuk disinfeksi sendiri, target kita adalah virus dan bakteri. Bahkan spora jamur juga bisa cover. Oke. Ya. Oke. Dan ini seperti itu sih perbedaan layanannya. Ya Pak ya? Gimana Pak? Artinya home care cleaning, sanitasi dan disinfeksi ini langsung dikerjakan oleh tim Harapcare Indonesia sendiri ya? Ya, langsung tim kita yang ke lokasi untuk mengerjakan itu Pak. Oke Pak, supaya lebih menarik Pak, ini langsung ada pertanyaan dari teman-teman di Live IG dari kurnos.id. Ya. Wow, ini pertanyaan ini berat nih Pak. Bagaimana strategi head to head antara Harapcare dengan GoClean? Wow, seru nih Pak. Kalau GoClean saya rasa berbeda dengan layanan kita. Jadi GoClean layanan hanya seperti daily cleaning, sapu, ngepel gitu. Nah, di kita itu untuk cleaning kita lebih detail, lebih deep ya, lebih dalam. Oke. Pengerjaan lebih detail. Makanya untuk metode pengerjaan juga berbeda dengan GoClean. Kita tidak pakai mitra perorangan begitu. Jadi kita memang benar-benar pakai teknisi yang benar-benar terlatih untuk melakukan pekerjaan ini. Artinya teknisinya juga dibekali keahlian khusus untuk melakukan proses. Ya, benar Pak. Dan itu disiapkan oleh tim pusat Harapcare Pak ya? Ada training center, ada pelatihannya. Oke. Iya, benar begitu Pak. Oke.
Nah, ini semakin menarik, Pak. Kita berbincang soal bisnis home cleaning ini, Pak. Apalagi sekarang di era pandemi COVID-19, kita jadi serba dibatasi, Pak. Kita punya kebiasaan baru, kita dibatasi perilaku sosial kita, sampai yang terdampak adalah ekonomi. Banyak orang yang di PHK, atau banyak orang yang bisnisnya tidak berkembang. Nah, kalau orang tertarik misalnya ingin berbisnis franchise Haracare, gimana Pak Reza bisa menjabarkan peluangnya seperti apa, kemudian proyeksi keuntungannya seperti apa, Pak? Silakan, Pak. Nah, peluangnya itu kita langsung bicara keuntungan saja ya. Kalau peluang saya rasa sudah dijabarkan di awal tadi. Peluangnya untuk saat ini lebih besar dan mungkin kedepannya juga akan tetap sama karena kesadaran masyarakat sekarang sudah meningkat untuk kebersihan. Bisa saya bilang berkat pandemi sih sebenarnya. Kalau untuk keuntungan itu bisa pendapatan rata-rata itu penjualannya per hari itu bisa dari 500 sampai 1 juta rupiah per hari. Per hari? Per hari, Pak. Per hari atau per rumah, Pak, istilahnya, Pak? Per hari, Pak, per hari. Per hari itu minimum rata-ratanya 500.000 rupiah penjualan. Oke, oke. Per hari. Dengan berapa rumah, Pak, kira-kira kalau sehari sampai 1 juta? Atau berapa kali penanganan? Hari 1 juta itu 2 rumah, Pak. Itu untuk layanan ini ya, untuk layanan home care cleaning saja. Care cleaning saja. Oh, di luar dari sanitasi ya? Ya, di luar sanitasi dan disinfektan. Itu rata-rata 500.000 dan profit per bulan itu kalau dengan penjualan minimum seperti itu bisa 4 juta, sekitar 4 juta profitnya per bulan, Pak. Wow, lumayan, Pak ya? Ya, itu dengan angka minimum. Angka maksimum kita itu di 3 juta per hari, Pak. 3 juta per hari? 3 juta per hari. Artinya 1 bulan itu cleaning aja. Ya, sudah termasuk home care cleaning, sanitasi dan disinfektan. Itu per bulan kita sampai paket, Pak ya, ada home care cleaning, ada harga paket yang mencakup 3 bagian itu tadi. Iya, benar, Pak. Oke. Dengan asumsinya 1 hari itu sekitar 1 sampai 2 rumah lah, Pak ya? Iya. Itu nggak ini, Pak, nggak kurang banyak, Pak? Hanya 1 sampai 2 rumah. Memang karena proses pengerjaannya cukup rumit, Pak. Proses pengerjaan karena kita mendetail, Pak. Untuk home care cleaning itu sendiri butuh waktu yang cukup lama. Bisa mungkin bisa lebih dari itu jika kita punya tim yang banyak dalam satu wilayah operasional. Biasanya pengerjaan berapa lama sih, Pak? Pengerjaannya? Untuk general cleaning dengan luas 300 meter persegi itu bisa sekitar 3 sampai 4 jam, Pak. Wow. Lama juga, Pak ya? Lama, Pak, karena kita memang mendetail. Dan untuk sanitasi matras itu nggak terlalu lama, mungkin sekitar 30 menit 1 matras. Kalau disinfektan berapa lama? Disinfektan 1000 meter persegi itu 1 jam, Pak. 1 jam? Ya, karena metode kita sudah tidak pakai metode kuno lagi. Nah, gimana? Alat yang benar-benar bisa menghemat waktu, tapi hasilnya tetap efektif. Oke. Pak, tadi yang terakhir disinfektan 1000 meter, Pak. Ini asumsi saya berarti ini ruangan besar, Pak ya? Iya, pasar kita semua segmen, Pak. Perumahan, kantor, bahkan pabrik. Apartemen juga bisa berarti ya? Apartemen juga bisa, Pak. Artinya sebenarnya pasarnya Haracare tidak tapi juga bisa pabrik, kalau industri, kemudian properti, apartemen, hotel. Iya, benar, Pak. Jadi mungkin bisa, Pak ya? Kelebihan itu salah satu kelebihan dari bisnis kita, Pak. Jadi semua segmentasi pasar kita bisa masuk. Oke. Apalagi di kondisi sekarang, Pak ya, di saat semua orang, semua industri, semua sektor itu butuh perawatan kebersihan, maka bisa masuk ke perkantoran, ke sekolah,
bahkan ke tempat ibadah mungkin juga bisa ya. Benar Pak. Kita malah itu di Jakarta punya kontrak dengan beberapa rumah ibadah. Oke. Oh, itu pasarnya sangat luas, Pak. Artinya kalau kita bicara bisnis sebenarnya harus ngambil franchise-nya Haraker, kira-kira begitu, Pak ya? Harusnya Pak. Oke. Karena memang peluangnya besar sekali, Pak. Pak, kalau gitu coba Bapak kami kasih kesempatan untuk memberikan informasi menarik soal bagaimana bisa bergabung dengan Haraker, sehingga mitra franchise tertarik, Pak, untuk bisa join dengan Haraker, Pak. Bagaimana? Silakan, Pak. Ya, kalau untuk teman-teman franchise yang berminat untuk bergabung dengan Haraker, mungkin bisa kirim pesan melalui email dulu. Nanti kita tim customer service kita akan merespon dengan mengirimkan form dan proposal franchise-nya. Emailnya apa, Pak? Di email cs@haraker.com, Pak. Oh, langsung ya, cs@haraker.com. Iya, Pak. Itu pas respon nggak, Pak? Kadang kalau di email orang suka lama balesnya, Pak. Pas respon, Pak. Dijamin ya, garansi ya, pas respon ya. Dijamin pas respon. Oke. Pak, kalau sekarang saya misalnya tertarik buat menjadi mitra atau menjadi franchise-nya Haraker, itu apa saja syarat yang dibutuhkan oleh saya atau untuk saya? Harus berbentuk badan usaha dulu sih, Pak. Oke. Artinya tidak boleh perseorangan, Pak ya? Tidak boleh pribadi ya? Agak sulit karena kita nanti akan menciptakan seperti manajemen tersendiri di sana. Hanya saja pakai sistem kita. Karena kedepannya kita akan pakai aplikasi mobile, Pak. Itu seperti apa, Pak? Jadi semua orderan itu akan masuk melalui aplikasi. Nanti sistem yang akan membagi sesuai dengan area-areanya. Oh, jadi bukan berarti otomatis saya misalnya tinggal di Bekasi. Saya minta buka di Bekasi, itu diizinkan. Tapi sistem yang menentukan, itu gimana? Maksudnya gimana, Pak? Enggak, begini. Untuk order, misalnya kita punya franchise di Palembang seperti itu. Untuk area Palembang semua order akan masuk langsung ke dia begitu. Artinya juga kita harus benar-benar memilih lokasi yang memang potensi marketnya besar, Pak ya? Iya, benar, Pak. Atau apakah tim Haraker juga membantu untuk kita dapat lokasi yang bagus, Pak? Misalnya saya tertarik, Pak, tapi saya nggak tahu lokasi yang bagus di mana. Bisa nggak dibantu tim Haraker? Saya rasa bisa sih, Pak. Jadi kita akan bantu survei lokasi untuk memetakan target pasarnya seperti apa di sana. Jadi peluang pasar di sana kita akan pelajari secara bersama. Oke. Lalu nanti kita tentukan di mana lokasi yang terbaik. Termasuk apakah tim pusat memberikan jaminan pasar, Pak, bagi mitra? Dari Haraker kita membantu untuk promosi, Pak. Oke. Jadi di setiap daerah itu kita akan bantu promosi secara digital. Nah, lokasi bisa dibantu. Sekarang kalau investasi, Pak, nilainya berapa? Nilai investasinya itu 142.285.000, Pak. 142.285.000. Ya, kita bulutin 150 juta lah, Pak ya. Ya, enggak seperti itu. Nanti secara detail akan dirincikan di dalam proposal biasanya. Termasuk situ sudah dapat training, sudah dapat fasilitas promo dari pusat tadi, Pak ya? Iya. Semua. Kalau sudah termasuk promo. Oke. Nah, kalau SDM sendiri yang menentukan pusat atau dari mitra, artinya saya punya SDM nih, Pak, tapi di training di pusat atau SDM dari pusat semua, atau bagaimana, Pak? Dari mitra, Pak. Dari mitra. Oke. Dari mitra. Jadi
Mitra merekrut SDM sendiri, nanti kita akan training. Idealnya Pak, untuk satu cabang berapa SDM Pak yang dibutuhkan? Minimal 4 orang, Pak. 4 orang. Tadi untuk home cleaning, sanitasi, dan disinfeksi mungkin ya? Ya, jadi setiap teknisi itu kita bekali semua kemampuan. Mantap, mantap. Jadi satu orang bisa 3 produk Pak ya, bisa 3 jasa itu tadi. Oke. Ya. Pak, kalau bicara biaya jasa home cleaning itu berapa? Kemudian sanitasi berapa? Dan disinfektan itu berapa? Itu tadi pertanyaan dari Mas Jajiri Pak. Bagaimana Pak? Ya, kalau untuk home care cleaning sendiri kan ada banyak layanan Pak. Contohnya itu general cleaning. General cleaning kita pembersihan bangunan, jadi seluruh bangunan itu kita bersihkan. Oke. Itu per meter perseginya 35.000 Pak. Oke. Lalu untuk matras, pembersihan matras agar secara visual matras itu terlihat lebih bersih. Karena kan kadang-kadang matras itu bernoda gitu Pak. Ya, betul Pak. Itu untuk yang king size itu 300.000 Pak. 300.000 untuk yang king size Pak ya? Ya, untuk yang king size. Oke. Jadi memang rata-rata satu hari itu untuk yang home cleaning aja, benar tadi kata Pak Reza ya, bisa sekitar 500 sampai 1 juta untuk pembersihannya per harinya. Kalau kita katakan sebulan ya tentunya lumayan Pak ya. Kalau sehari 1 juta, 30 hari bisa 30 juta Pak ya. Kira-kira begitu Pak ya. Itu penjualan minimal Pak. Minimal Pak ya? Minimal Pak. Biasanya itu 1 bulan untuk home care cleaning saja bisa 50 sampai 60 juta Pak. Untuk home care cleaning saja. Oh gitu Pak. Oke. Artinya potensi bisnisnya sangat besar sekali Pak ya? Sangat besar Pak. Pak, apakah juga pihak pusat misalnya mensupport dari sisi contoh begini Pak, mitra atau franchisee dia punya jaringan atau relasi ke properti yang besar, misalnya ke pengembang gitu kan Pak, lalu kemudian dia ingin masuk ke sana melayani jasa cleaningnya, apakah pihak pusat akan mensupport baik dari sisi penambahan SDM karena volume kerjanya juga besar, kemudian dari sisi promonya itu dibantu nggak Pak? Ada jaminan dibantu nggak Pak? Kita bantu memfasilitasi Pak, agar proyek itu bisa berjalan. Dan itu apakah sudah dilakukan oleh pihak pusat Pak? Masuk ke properti-properti yang memang sekarang juga kan banyak tuh properti yang butuh keamanan tingkat tinggi lah dari sisi kebersihannya. Kita masih negosiasi dengan beberapa manajemen pengelola apartemen sih Pak. Di Jakarta kebanyakan ya? Ya, Jakarta. Oke, di Jakarta. Kalau untuk di Denpasar kita ke villa-villa. Villa-villa, betul. Artinya potensinya sangat besar sekali. Ya. Jadi sudah ada berapa franchise Pak atau mitra yang di Haracare sendiri? Saat ini belum ada Pak, jadi kita masih benar-benar cabang. Buka banget Pak ya? Ya. Jadi masih untuk teman-teman yang mau bergabung ya sangat-sangat terbuka peluangnya Pak. Oke. Nah ini kalau sekarang lagi tren soal disinfektan, punya target nggak Pak? Berapa mitra yang ingin digapai di tahun ini Pak? Ini kira-kira udah masuk terkedua nih Pak. Untuk tahun ini kita targetkan itu di 10 kota Pak. 10 kota? 10 kota. Udah ada yang dibidik Pak, kota mana aja Pak? Supaya nanti mitra franchise mungkin yang ada di kota tersebut tertarik. Balikpapan. Lalu Manado. Padang. Aceh. Lalu sebentar saya kasih targetnya di mana saja. Cuman beberapa kota kita sudah berencana buka cabang sih Pak, bukan. Dalam waktu dekat kota mana Pak yang akan segera terwujud Pak atau terrealisasi? Makassar.
Pasar. Wow. Jadi ngambilnya kota-kota besar Pak ya, langsung ibu kotanya Pak ya? Ya, jadi memang mau invasi ke kota-kota yang besar. Kota-kota yang besar. Oke, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa segera terwujud Pak ya. Amin Pak. Oke. Baik, Mitra Franchise, tentu sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Reza selaku Operational Manager dari Haraker Indonesia. Jika Anda ada pertanyaan, silakan Anda sampaikan di kolom komentar. Sebelum nanti pada akhirnya kita akan masuk ke closing statement dari Pak Reza itu sendiri. Silakan pada pertanyaan boleh disampaikan. Kalau belum ada, sembari menunggu, saya akan lanjut. Saya bertanya ke Pak Reza. Siap Pak Reza, saya tanya ya. Gak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Oke Pak, Haraker ini kan bisa dibilang, berani bilang nggak sebagai pionir di bisnis home cleaning, atau memang sudah ada pemain lain Pak yang serupa dengan Haraker? Saya rasa pionir ya Pak, karena kita dari di 2008 itu saya rasa baru Haraker yang masuk ke bisnis ini. Dan untuk sekarang ada memang beberapa di Denpasar ya, karena saya lamanya di Denpasar. Di Denpasar itu sudah beberapa perusahaan muncul gitu. Oke. Tapi ya tidak se-booming Haraker. Oke. Artinya memang sudah juga banyak pemain lain yang seperti Haraker ini Pak ya? Ya, hanya saja mereka masih fokus di home care cleaning saja Pak. Oh, belum masuk ke sanitasi, ke Ya, belum Pak. Dan itu mungkin yang kita disinfektan itu di tahun 2018 sebenarnya sudah mulai Pak. Cuman memang ya masyarakat kita itu kewaspadaannya akan virus dan bakteri itu masih sangat rendah sih Pak. Jadi bisa dibilang waktu itu layanan ini belum terlalu laku, padahal kita sudah ada. Nah, jadi rencana kedepannya adalah kita akan edukasi juga ke masyarakat pentingnya disinfektan itu apa, gitu, pentingnya sanitasi itu apa. Jadi makin banyak masyarakat yang sadar, makin tinggi juga kebutuhan untuk itu. Nah, itu edukasinya gimana Pak? Untuk edukasi itu adalah kita memberi pemahaman ke masyarakat bahwasanya tindakan preventif itu perlu. Ya mungkin bisa memberikan iklan-iklan di sosial media atau sebaran brosur. Oke. Betul Pak, memang saat ini kita harus mulai banyak mengedukasi masyarakat terkait penting sanitasi, disinfektan. Terlebih mengingat kondisi sekarang ini orang dituntut untuk menjaga kebersihan secara maksimal Pak ya. Iya benar Pak. Jadi ketika masyarakat teredukasi, mereka paham, mereka akan butuh untuk melakukan tindakan preventif, pencegahan. Nah, dengan begitu secara otomatis pasar kita akan semakin berkembang. Semakin besar juga pasarnya Pak ya? Iya, benar Pak. Nah Pak, kalau SDM sendiri kan terpusat Pak SDM-nya? Gimana Pak? SDM di pusat berapa? SDM-nya? Di pusat itu ada 8 orang Pak. 8 orang? Oke. Untuk teknisi saja. Saja 8 orang Pak ya? Iya Pak. Nah, dalam sehari ini Pak, semenjak COVID, berapa kali permintaan Pak dalam satu hari Pak? Di 2 bulan awal pandemi itu kita full Pak. Sehari itu sampai teknisi itu pulang larut-larut malam karena overload. Permintaan itu di luar kebiasaan Pak. Sehari bisa satu teknisi bisa 3 sampai 4 tempat. Keren. Untuk 2 bulan belakangan ini sudah mulai menurun, tapi tidak signifikan menurunnya. Tetap permintaan itu padat. Selalu ada setiap hari. Oke. Jadi memang waktu awal pandemi itu penjualan kita meningkat 4 kali lipat. 4 kali lipat. 4 kali lipat.
Ini menjual produk juga nggak Pak, Haraker Pak? Atau hanya jasa saja? Jasa saja, Pak. Oke. Sementara produk supportnya dari mana Pak? Produk support itu kita ada beberapa ini sih, beberapa vendor yang memang mensupport itu chemical. Oke, oke, oke. Artinya sekarang ini memang bisnis Haraker ini lagi banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Hanya saja Iya, kendala pada persoalan edukasi, Pak ya. iya Pak. Nah, lalu untuk ini disinfeksi itu produk kita itu yang super dari US Pak. Dari US, Pak. Iya Pak. Oke. Mungkin bisa ini Pak, perlihatkan Pak, kalau diperkenankan mungkin. Saya rasa kalau merek, Oh jangan ya. nah, mungkin bahan aktifnya ya Pak. Saya publikasikan itu NADCC Pak. NADCC. Jadi disinfektan lain itu mungkin bahan dasarnya adalah alkohol atau klorin pemutih. Atau yang biasa dipakai di pabrik itu adalah paracetic acid. Oke. Paracetic acid itu justru asam, Pak. Jadi korosif. Kalau produk kita itu pH-nya netral. Jadi benar-benar aman untuk logam. Jadi kebersihan terjamin, keamanan juga dari sisi produk itu bagus, dan hasilnya juga maksimal. Iya, hasilnya maksimal, Pak. Hasilnya maksimal, oke. Pak, tadi dengan nilai investasi 140 juta sekian lah ya, itu proyeksi kita atau mitra atau calon franchise itu balik modal berapa lama Pak, hitung-hitungannya Pak? Kira-kira Pak, dengan asumsi sekarang udah orang mulai aware nih dengan kebersihan. Itu sekitar 39 bulan, Pak. Hampir 3 tahun. Hampir 3 Jadi tahun. 3 tahun lebih, 3 tahun 3 bulan. 3 bulan itu sudah balik modal Pak ya, artinya franchise Pak ya? Ya. Oke. Ya, itu dengan asumsi-asumsi yang kita buat 3 tahun 3 bulan. Oke, Pak Reza, ini tampaknya belum ada pertanyaan dari mitra franchise dari IG. Mungkin tadi mereka sudah ikut di yang pertama, tapi kemudian karena kita terputus, mereka jadi tidak bisa gabung. Pak, kita semangat, dan ini akan tetap kita tayangkan di IGTV dan di YouTube channel kita. Mungkin pertanyaan terakhir Pak dari kami Pak, di tim majalah franchise sendiri, kalau misalnya pandemi ini berakhir Pak, misalnya gitu ya, dan tingkat awareness orang akan kebersihan juga pada akhirnya kembali seperti awal ketika sebelum ada corona. Bagaimana strategi Haraker sendiri sampai akhirnya kemudian bisa menjaga sustainable bisnisnya di tengah kondisi normal Pak, tanpa corona misalnya? Seperti yang saya bilang tadi Pak, kita akan melakukan edukasi. Nah, saya rasa edukasi yang sekarang kita akan lakukan itu akan lebih mudah karena orang sudah dapat shock terapi duluan. Nah, jadi sudah dapat tuh rasa takutnya seperti apa. Kita tinggal memoles sedikit, memberi edukasi. Ini pentingnya seperti ini daripada ngalamin yang kemarin-kemarin. Mending kita proteksi di awal. Edukasi itu yang akan kita kembangkan terus nanti Pak, agar kesadaran masyarakat terus meningkat dan tetap terjaga, sehingga peluang kita di pasar tetap terjaga. Oke. Pak, tahu nggak gimana caranya edukasi terbaik Pak untuk masyarakat Pak? Nah, kalau sekarang ini lagi musimnya digital, lagi zamannya digital Pak. Oke. Jadi ya benar-benar melalui sosial media. edukasi sosial media itu yang paling mudah dijangkau sekarang ini. Satu lagi Pak, ada Pak, efektif Pak. Caranya Pak. Apa itu? Buka cabang atau jaringan sebanyak-banyaknya Pak. Dapatkan franchise yang... Pak. Makanya kita buka peluang sebesar-besarnya untuk calon-calon mitra Haraker untuk membuka di kota-kota besar lainnya. Iya. Oke. Dengan kita makin tersebar luas. Oke Pak Reza,
waktunya saya pikir kita bincang bisnisnya. Kami mohon maaf jika tadi kita banyak hambatan di awal, tapi sekarang kita lancar. Sebelum kita tutup, closing statement dari Pak Reza sendiri, Pak. Silakan, Pak. Closing statement-nya, ya mari sama-sama kita jaga kesehatan, kebersihan sebagai tindakan preventif agar bisa meminimalisir timbulnya infeksi-infeksi penyakit di diri kita dan orang-orang sekitar kita. Dan kuncinya adalah gunakan jasa Haracare, gitu Pak ya? Benar Pak. Gunakan jasa Haracare. Dan kalau Anda punya investasi, beli. Kita one stop service di sini Pak. Gimana? Kita one stop service di sini. Di satu perusahaan semua ada yang dibutuhkan. Kebutuhan rumah Anda ada di Haracare. Ada di Haracare semua. Dan bagi mitra franchise memiliki investasi atau minat investasi yang tinggi, namun juga tetap profit, jangan lupa masukkan Haracare dalam daftar list bisnis pilihan Anda. Gitu Pak ya? Iya, benar Pak. Oke Pak Reza, terima kasih buat waktunya. Sukses terus buat makin berkembang dan semakin rajin mengedukasi masyarakat terkait kebersihan yang sangat penting sekali, apalagi di tengah kondisi COVID-19 ini. Salam buat teman-teman di Haracare Indonesia, Pak. Ya, terima kasih Pak. Salam buat teman-teman majalah franchise juga. Terima kasih Pak Reza, selamat sore. Sore Pak. Baik, Mitra Franchise Indonesia, demikianlah diskusi kita di Bincang Bisnis Volume 7 bersama Haracare Indonesia. Saya yakin banyak ilmu, banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan dari diskusi kita dengan Pak Reza dari tim Haracare Indonesia. Paling penting adalah temukan peluangnya, raih inspirasinya, dan dapatkan kesuksesan Anda bersama Haracare Indonesia. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.